UTS pas. Mau pada kemana sih guys? Naik. Semangat. Nek, yang lazim. Lihatlah dan bukalah mata hatiku, melihat yang lemah terluka. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman yang di sana. Selamat sore juga buat Pak Prasetyo Wibowo selaku dosen mata kuliah kewirausahaan. Hari ini kelompok saya kelompok 1 dari kelompok yang mempresentasikan mengenai perkebunan cabai. Nah, kali ini kita sudah menemukan lokasi studi banding di daerah mana ini Pak namanya? Daerah Cigarehong atau Cikandang lah. Kampung Cigarehong, Cikandang ya. Iya. Ya. Di Kampung Cigarehong, Cikandang. Perjalanan ke sini lumayan jauh dari tempat kita ya. Tadi kita titik kumpul ada di rumah Nabila Nalila di Depok. Terus jalan dari sana pagi sebenarnya, terus ada kendala di jalan dan lain segala macamnya. Akhirnya sampai di sini jam 1:30 dan kami masih harus menempuh perjalanan kaki lagi sejauh kurang lebih 1,5 sampai 2 jam karena salah jalur. Salah jalan ternyata kan. Oke. Mungkin untuk awal dari video ini saya mulai memperkenalkan diri dulu. Nama saya Radiantus Eka Saputra. Saya dari mahasiswa Universitas Indraprasta PGRI jurusan Pendidikan Ekonomi. Nah, di sini tugas kita sebenarnya waktu itu di mata kuliah kewirausahaan itu kita ditugaskan untuk membuat suatu rancangan usaha. Nah, kebetulan rancangan usaha yang kami lakukan itu mengenai kebun cabai ini. Karena menurut kami kelompok ini maksudnya anak muda itu sudah sedikit gitu yang mau udah terjun di dunia perkebunan kayak gini. Teman-teman yang lain juga rata-rata kalau disuruh rancang bisnis tujuannya bikin jas hujan yang modern-modern lah gitu. Nah, tujuan kita studi banding ke sini ya buat ibarat kata mengcompare lah dengan bisnis yang kita buat dengan apa yang udah terjadi di lapangan yang sudah Bapak lakukan. Sebagai awal mungkin Bapak bisa memperkenalkan diri juga Pak awalnya. Nama saya Pak Mat Ganda dari RT 1 RW 8 Desa Purabakti, Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor. Nah, yang Bapak nama siapa? Nama saya Emit, sama RT-nya. Oh, iya. RW juga sama ya, kampung sama gitu. Sama sih saudara. Masih saudara ya. Ya.
Berarti ngelola kebun cabai ini bareng-bareng ya, Bapak Enggak. Ganda? Enggak, kan lain-lain. Oh, lain-lain. Iya, ini yang punya di sebelah situ kebunnya, kalau Bapak yang ini kebunnya. Tapi yang Bapak kebun cabai juga? Cabai. Cabai juga, Oh, tapi iya. sebetulnya jauh gitu. Masih jauh itu. Jauh dari sini gitu. Yang paling pertanyaan awal saya, kalau di sini kan saya tadi lihat sepanjang jalan sama teman-teman rata-rata ada banyak kebun teh, Iya. terus kebun-kebun orang lain. Nah, dulu Bapak kenapa sih kepikiran untuk tanam cabai di sini gitu? Dulunya kan di sini kan saya bekerja yang dari Chevron gitu misalnya. Berhubung udah tua, udah kepake lagi sama Chevron, ya terpaksa saya memilih petani lah misalnya. Daripada nganggur cuma-cuma lain-lain mendingan memilih petani. Ya alhamdulillah baru nanam cabai, alhamdulillah dikasih kesempatan untuk kehidupan keluarga kita misalnya. Sampai sekarang udah hampir 6 tahun nanam cabai misalnya. Cuman sekarang kendalanya sedikit ya misalkan. Cuma keluhan petani teh masalah tersatu atau biaya misalnya biaya tina hasilnya gitu. Kedua penyakit sekarang itu udah banyak gitu misalnya busuk buah teh misalnya yang paling parah itu patek itu namanya patek yang paling parah. Kalau udah keserang patek habis semuanya sekebun habis itu gitu. Pasti habis itu Bang. Jarak sekian bukan bulan lagi, minggu lah habis sekebun itu patek itu, penyakit patek itu. Tapi Kalau istilah pertanian mah antraknosa. gitu Pak. Kalau bahasa kampung mah patek namanya gitu bisa. Tapi alhamdulillah kalau Bapak sih bisa sedikit demi sedikit bisa menangani masalah patek itu misalnya. Bisa sedikit-sedikit kan cuman saya keluhannya 100%. kalau sekarang mah memang kendalanya modal sih sebetulnya gitu. Sana modal sama penjualan di sini teh kurang bagus lah gitu. Masalah pemasaran. Bahasa berarti ya? pemasaran kurang bagus sih karena kan di sini dijual lagi sama penampung kan langsung ke Bogor ke ini kan TU-nya. Ya, penjualan ke TU baru ke pasar. Jadi udah berapa kali lipat misalnya gitu. Jadi keluhannya itu doang misalnya gitu. Tapi pas awal bangun ini emang awalnya cabai dulu. Cabai dulu. Baru kalau kan produk sampainya kan ada timun ya kan. Itu tergantung si maunya apa nanam gitu misalnya. Kalau Bapak ini juga biasanya sebelum cabai timun dulu misalnya. Kalau timun kan misalnya lebih bagus berak bagus ya awal timun. Habis timun baru cabai, habis cabai baru kacang buncis atau kacang panjang misalnya itu. Berarti yang ini ada kemungkinan ganti nih Mbak kalau udah selesai panen. Iya, ganti bahasa buncis. Kalau nggak buncis kacang panjang gitu misalnya. Yang paling susah sekarang mah yang mudah-mudah masalah pasar itu, yang pasar yang tidak menentu pasarnya gitu, harganya gitu misalnya. Cuma itu doang misalnya. Saya Bapak minta lah ke adik-adik sekalian misalnya. Nyohon solusinya yang lebih bagus bagaimana sih caranya menanam cabai yang lebih bagus misalnya. Lebih aman misalnya gitu. Memang Bapak sendiri udah tahu sih kalau sekarang musim hujan mah memang banyak yang rugi sih, banyak yang rugi, banyak busuk, banyak yang hancur. Bapak sih masih syukur alhamdulillah ini masih kuat gitu misalnya. Kalau yang lain mah udah pada rusak. Ini saya lihat juga masih ada yang gantung-gantung masih lumayan. Iya alhamdulillah masih lumayan ya karena kan orang udah tahu selah-selahnya gitu misalnya cara-caranya nanamnya udah tahu harganya juga sekarang alhamdulillah sih harga ada agak mendingan lah nggak seperti bulan-bulan kemarin kan cuma 6.000 7.000 dari sekilo tuh. Iya sekilo sedangkan modal cabai itu menurut pertanian itu per tangkal itu 5.000 per pohon ya per tangkal lah 5.000 untuk pertanian itu. Bayangkan kalau menanam misalnya satu roll itu kan 2.000 Ya, 2.000 tangkal, berarti satu pack ya. Satu pack itu 2.000, berarti 10 juta itu modalnya itu misalnya. Sedangkan harga nyampe 6.000 7.000, wah udah. Banyak yang bangkrut. Tipis. Iya, bangkrut gitu misalnya. Iya. Itu sebenarnya. Makanya saya bersyukur alhamdulillah adik-adik udah datang ke kebun Bapak lah misalnya di sini. Saya evaluasi bagaimana sih kedepannya lebih bagus, lebih baiknya misalnya. Karena tani itu menurut Bapak mah sama menunjang
pemerintah. Iya betul. Iya, menunjang pemerintah soal pertanian itu yang lebih bagus gitu misalnya. Itu menurut Bapak mah. Nggak, sekali lagi sama adik-adik, jangan putus harapan. Kalau sekolah mau sekolah manapun juga misalnya, yang penting hasil jeung sama sukses. Ya, Itu aja. Memang walaupun kata adik Pak, kalau pembacaan buku yang pasti Ya. adik mah udah tahu misalnya. Tapi pelaksanaan yang paling susah pelaksanaan. Betul. Yang paling susah sama. Kalau Bapak mah memang buta huruf lah, tidak bisa nulis, tidak bisa baca gitu misalnya. Tapi kalau pelaksanaan mah tahu misalnya cara-caranya gitu misalnya. Praktek sama teori jauh. Ya memang Bisa. sering terjadi tuh Pak kalau udah Iya. masuk dunia kerja mah. Sebenarnya kalau udah punya ilmu Iya. nggak sulit-sulit banget gitu. Ya. Saya nanya lagi nih Pak, paling saya fokus ke cabenya aja ya. Iya, iya. Ini kira-kira luas lahan ini kira-kira berapa besar tuh Pak? Kalau satu roli itu berarti kurang lebih 4 patok lah. 4 patok itu berarti 2000 meter ya. 2 meter. 1600 lah. Ya. 1600 meter per patoknya kan 400 ya. 4 kali 4 berarti 16 gitu misalnya. Satu roli itu Ya. misalnya. Satu roli itu. Makanya harus tahu cara nanam, harus tahu nanamnya, jangan terlalu dekat. Itu harus ada penjarakan 70, minimal 70 ke 70 gitu misalnya. Jangan sampai cabai berdempet terus, akibatnya turun hujan nggak tembus sinar matahari, nggak kuat. Ya, malah nggak Seperti tumbuh. itu. Iya, gitu misalnya. Kalau Bapak di sini kalau ngerjain pemupukan dan segala macam gimana tuh Pak? Kalau pupuk di sini mah yang pertama ya pupuk ini tai sekam lah, sekam tai ayam lah. Oh, pakai pupuk kandang berarti ya. Ya, pupuk kandang, terus pupuk kandang kambing itu bisa lah. Sama pakai pupuk yang dari toko. Oh, pakai organik juga Pakai berarti orang- iya, dicampur. dicampur, kayak bisa campurkan gitu misalnya. Tapi yang ini sekamnya dibakar nggak sih Pak nih? Enggak, Langsung dicampur aja. jadi langsung dicampur aja gitu. Kalau kan banyak yang bilang dibakar dulu dan lain segala Enggak, macam. lebih jelek, makanya lebih jelek. Diolah lagi. Oh iya, mungkin ya. Sistemnya di organik lagi. Cuma caranya pemakaiannya, misalnya sebulan lagi nanam harus dipasang dulu. Jadi dia makin lama makin dingin gitu misalnya. Jadi nggak terlalu menyengat ininya gitu misalnya. Ya. Gitu. Ini juga ini hebat ini. Maksudnya tangkas juga ada yang ngolah pupuk gitu, cuman dari kotoran puyuh Iya, dia. iya. Cuman bau gitu, ini Iya. udah enakan. Iya, makanya itu dia harus dibuka dulu, yang dari kayunya didiamin dulu Soalnya berapa kan bulan. Kalau dadakan langsung dari karung kiriman dipasang kan panas. Iya benar. Panas dia itu panas. Jadi kalau misalkan langsung ditanam, apalagi tanam cabai nantinya malah jelek. Kalau dibuka dulu kan dia udah dingin. Bisa kebakar cabai Bisa oke kebakar, sama. ya. Bisa kebakar. Kalau misalnya langsung dipasang pupuk belakang cabai kebakar. Panas ini, panas. Jangan kan cabai, kaki juga kalau masuk seperti itu kira-kira. Belum pernah nyobain sih Pak saya. Iya, seperti itu misalnya. Terus berarti satu ini tadi berapa? 400 ya? Siapa? Satu roll ini. Satu roll atau kurang lebih 2000. Satu roll 2000. 2000 satu pack itu 2000 biji kan, berarti satu roll itu 2000 tangkal itu. Kalau tumbuh sebulan Iya. paling minim 1500. Oh ya, ada fermentasi gagal ya. Kalau misalkan ini Pak, saya lihat kan di sini juga banyak pertanian juga yang mungkin komoditinya juga sama gitu, Iya, cabai Iya, gitu-gitu. iya, iya. Berarti sistemnya tengkulak itu nyamper apa datang ke sini, mengutin satu-satu apa gimana tuh Pak? Ya kalau misalkan kita udah mau panen tinggal ngontek. Oh Dia yang gitu. ngaranin gitu. Kadang-kadang dia punya hitungan. Kalau misalkan kita panen cabai nih 4 hari sekali, ya udah dia langsung datang. Gitu ke tempat. Tapi apa rata-rata di sini tengkulaknya sama satu. Banyak sih, Iya, banyak. sekarang mah. Banyak sekarang. Banyak. Apalagi yang dari Sukabumi yang paling banyak itu. Kalau apa? Tengkulak banyak itu tapi ada kemungkinan pasar sama juga ada kan? Sama kalau itu kan pengiriman kan kebanyakan kayak ke induk
TU sih kayak itu kebanyakan Kramat TU. Jati, yang dari Bogor ke yang dari Luwu yang ada tuh, cuman itu mah pasar-pasar kecil, kebanyakan pasar-pasar gede gitu kan. Ya. Kebanyakan Harga mah yang paling bagus mah Tangerang situ. ya ke Tangerang. Tangerang yang paling bagus karena pasar kecil kan. Kalau udah turun ke TU mah kan pasar yang ngambil dari TU itu. Ya, benar. Itu jadi banyak orang itu para bola. Kalau ke TU Biasa. itu istilahnya yang bagus yang jelek ditampung, harga Ya. murah harga mahal ditampung gitu. Kalau beda kalau pasar-pasar kecil gitu kan itu terpilih gitu. Cuman dari harga mungkin biasanya agak lumayan gitu. Terus kalau ini berarti Bapak yang tanah di sini maksudnya apa? Tanah sendiri, milik sendiri atau siapa, Pak? Bukan, ini utama tanpa nasional ini mah. Oh, Iya. Di sini cuman mah, Bapak dibolehkan mengelola tanah ini gitu. ya kan yang dari dulu ini mah, yang dari turun yang dari kakek nenek kita gitu ini mah. Oh, Baru ya. sawah kayak udah berapa belasan tahun yang Ya, ditanam. ya, benar-benar. Kakek. Tak diterusin sama lanjut sama anak-anaknya, sama cucu-cucunya misalnya gitu. Ya, pemerintah juga nggak ngusik. Sebenarnya ya. di sini juga nggak ada yang punya tempat pribadi sini mah. Nggak ada. Nggak ada di sini mah. Jadi Yang punya tempat perkebunan sama taman nasional. Kalau kebun teh yang tempat perkebunan teh misalnya yang punya gitu misalnya. Kalau ini mah yang taman nasional yang punya, cuman diperbolehkan daripada merambah hutan yang lain-lain mending deh tanaman sayur-sayuran Iya sih. kepentingan keluarga pribadi misalnya gitu. Apalagi ini misalnya udah belasan tahun misalnya gitu digarap dari udah turun menurun. kakek nenek misalnya sampai ke turun incu-incunya gitu misalnya. Kalau ini buat cabenya sendiri paling cepat panennya tuh berapa lama sekali tuh? Kalau cabai sih yang tergantung cabainya, ada yang 3,5 bulan, ada yang 4 bulan. Kalau TM 99 berarti mulai nanam sampai ke panen itu 3,5 bulan. Kalau OR itu nyampe 4 bulan sebenarnya gitu dan cabai. Sedangkan 4 bulan itu dari mana makan nungguan cabai 4 bulan itu. Itu Iya sih aja. biasa juga benar. Iya. Udah gitu untungnya juga tipis kan diambil tengkulak. Gitu Jadi aja modal benar. 1 pon ibarat kata 5.000 kan. Iya, maksudnya. Tapi kalau ini sekali panen bisa berapa kilo, Pak? Kalau memang lagi bagus mah sih kalau 1 roll lah dapat 1 kintal sih. Terus 1 kintal. Iya, lumayan 1 kintal dapat sih, 1 kintal malah lebih, bisa lebih. Kalau lagi musimnya bagus, misalnya musim kemarau lah, bagus bisa dapat sekitar lebih, malah hampir sekitar setengah juga dapat. Gitu. Kalau 1 roll lah tapi gitu misalnya. Sama perhitungan cabai mah jangan banyak-banyak sih. 1 pohon aja setengah kilo misalnya tuh. Kali 2.000 berarti keluarnya seton gitu. Iya, benar. Itu perhitungan yang Perhitungan, petani mah ya perhitungan global ya, apalagi kalau sekilo gitu misalnya itu perhitungan tani gitu misalnya. Berarti mau masalah lahan dan izin segala macam nggak ada masalah ya karena kan tanah konservasi kan. Iya. Ya, Bapak tinggal ngelola aja. Tanah HGU lah katanya gitu. Ya, jadi kan tanah HGU benar. Ya paling saya nanya gitu aja sih Pak, karena kan kalau dari kajian kita kan karena kami mahasiswa pendidikan ekonomi kan lebih ke bagaimana pendapatan Bapak dan margin keuntungan. Kayak tadi Bapak bilang kan modal ibarat kata 1 tangkai 5.000 tapi dihargain 1 kilonya cuma 6.000 7.000. Berarti kita tahu harganya dari tengkolak ini belum terlalu bagus lah buat Bapak sendiri gitu kan. Iya mungkin. Dan nunggunya dari jangka waktu panen pertama kedua pun juga lumayan tuh. 4 bulan sih, 4 Iya. bulan. Ya kan lumayan ibarat kata 1 Boleh tangkai. nanam teh 4 bulan Iya. sih. 4 bulan nungguan sampai hasil teh 4 bulan. Bayangkan aja kalau bisa sebulannya 500 udah 2 juta itu. Modal kita lah. Ya. Ya, merokok, ngopi, apalagi kalau di sama makan mah misalnya. Ya, kurang lebih aja gitu kan. Kalau bonteng mah ya mendingan bonteng mah sekuan 35 hari lah bonteng mah. Panen. Oh cepet ya? Iya, yang paling cepat ini kan. Paling lambat 40 hari. Apa? Nah, ini yang paling Oh bagus. nih. Yang paling bagus. Pasarannya yang paling bagus ini mah. Di Jakarta yang paling bagus ini. Mana? Iya. Bandana itu. Bandana F1. Iya. Yang paling bagus itu. 35 hari ini udah hujan malah tambah bagus.
Sebetulnya petani kalau bonteng sama buncis mah gak ada keluhan sama. Cuman cabai doang yang ada keluhan. Bener. Bapak udah hampir taluk sama cabai ini. Bener gitu. Nah, kalau sekarang kan berapa kan berarti nanamnya udah nanam timun, nanam cabai juga nanam apa yang di sana? Kacang ya? Kacang ya. Yang jadi penghasilan utama sekarang dari tiga itu yang mana tuh Pak? Sejauh ini Kalau sekarang yang sih paling menghasilkan lah. cabai. Masih tetap cabai ya? Ya, cabai. Tapi sekarang harganya udah lumayan, udah ada peningkatan. Udah berapa bulan? 3 bulan terakhir ini ya. Sekarang 37. Iya. 37 lumayan. 2 bulan 37. lah, 2 bulan. Udah 2 bulan. 37 harga 1 kilo itu sekarang. Udah minim banget lah. Gitu. 337 sekilo. Iya. Lumayan berarti ya tuh. Ya tergantung menurut Bapak mah masalah cabai sih yang paling mengalahkan Bogor Sukabumi cuman luar Jawa sama. Ya. Kalau yang panen Jawa pasti yang dari Bogor dari Sukabumi mah hancur itu harganya itu. Tapi kalau Jawa sekarang lagi banjir, alhamdulillah harga ada sama itu. Ya, karena kan mau ngomong mereka ngambil dari sini. Iya misalnya. Cuman keluarnya cabai Jawa itu jelek. Kenapa jeleknya? Sama kan Jawa itu cabai belum merah udah diambil karena perjalanan jauh. Ya, Iya nggak mau perjalanan. ngambil resiko busuk di Iya jalan. 3 hari 4 hari perjalanan. Tuh perjalanannya juga matang semuanya gitu. Kalau di sini mah yang merah terus. Dek, kalau mau ngambil nggak apa-apa itu yang merah tuh. Iya Pak. Ayo ngambil Dek, ngambil. Kita mah cuma dokumentasi aja cukup Pak kayaknya. Iya bener. Kalau mau ngambil tuh yang merah tuh. Bawa karung apa? Waduh. Boleh tuh Dek. Ayo. Kemarin juga yang bulan-bulan yang 3 bulan 4 bulan ya. Ada yang dari Bogor 2 orang, yang dari Jakarta 1 orang. Malah dikasih cabai Bapak betul. Katanya mau beli katanya cabainya mau dibeli sama dia. Mau ditampung. Mau ditampung katanya gitu bisa. Tapi sekarang belum ada, kalau muncul yang lain lagi. Oh, dia yang mau mainin. Iya, tadinya sebenarnya Ya. harga berapa gitu misalnya. Ya kalau Bapak sih jujurnya aja misalnya gitu misalnya. Gitu. Tadinya mau ditampung tapi sekarang nggak ada muncul. Belum nongol lagi. Iya, belum nongol lagi gitu sih. Nih paling pertanyaan terakhir nih Pak. Iya. Buat masalah perawatan si tumbuhan cabai ini sendiri. Masalah pemupukan sama penyiramannya itu gimana tuh Pak? Berapa kali sehari atau mungkin gimana? Maksudnya penyiraman itu penyiraman air mentah apa air pupuk? Oh, kalau di sini digabung. Enggak. Apa maksudnya pisah? Kan penyiraman manual itu kita hanya mengandalkan air hujan. Oh, kalau mana air hujan aja. Nah, air hujan aja. Gitu. Kalau kecuali kemarau, benar-benar kemarau panjang, Kabur panjang misalnya. baru kita ngambil air dari sungai. Gitu. Kalau kemarau gitu berarti nyiramnya 2 hari sekali gitu-gitu. Ya tergantung situasinya juga, gitu kan. Tergantung pertumbuhannya dia. Kalau udah kelihatan kering banget siram. Itu baru. Kalau pupuknya Kalau itu sistemnya pengecoran. Sistem pengecoran itu kan per 10 hari paling cepat, paling lambat 15 hari lah, 15 hari. sekali. ya sampai di masa panen tuh. Enggak sih Kadang masih panen juga kalau kita masih pengen lebih ini lagi terus aja gitu dari masih pengecoran gitu. Sebetulnya masalah cabai mah gini sih ya, menurut Bapak mas cabai mah gitu. Kalau musim hujan mah jangan terus disiram. Iya. Dicor juga jangan. Kalau musim hujan mah, kalau mungkin busuk, mungkin parah penyakitnya gitu. Kalau cabai musim kemarau, kalau musim kemarau mah nanam cabai 15 hari baru dicor. Pak kasih perangsang lah, kasih perangsang 15 hari. 1 bulan 2 kali cor gitu. Ya makanya itu 1 bulan itu 4 bulan itu misalnya berapa 4 kali 2 8 kali ngecor itu. Oh iya sih. Misalnya, jadi pertumbuhan gitu misalnya. Jadi waktu kecil mah harus pertumbuhan itu dipercepatkan gitu misalnya. Kalau musim hujan mah kalau dicor sama itu mah itu makin parah gitu. Kalau masalah hama Pak? Banyak samanya, banyak gitu. Seperti daunnya pucuk-pucuknya misalnya enggak muka misalnya itu keriting daun itu misalnya. Itu ada obatnya Demolis, harganya 100.000 itu. Bener. Neng 100.000 sih. Ada ini peleknya tuh. Steam Demolis kecil, tapi dia bentuknya kayak semacam
gula merah yang apa ya namanya ya, Molase gitu. dimolase gitu. Nih, 100.000 itu segini. Itu tapi cukup buat semuanya tuh, Pak. Dimolase. Cuman kalau udah disemprot pakai ini nanti pucuknya yang baru itu ya, mulus. Nah, ininya nggak mukanya keriting gitu misalnya. Nah, harusnya pakai itu, demolis itu. Jadi muka, tiap daun itu muka gitu misalnya. Keluar lagi, mekar lagi gitu misalnya. Itu misalnya. Kalau ini amistatop kan, amistatop sama itu, 100.000 ini segini. Ini mencegah patek. Sebetulnya, mencegah patek ini. Ada kasus ngenungu nggak tuh Pak? Sebetulnya bonteng, buncis, cabai juga ada patek. Itu ada, ngancuban. Kebanyakan tumbuh mah tumbuh, cuman dia kerdil. Jadi Buahnya juga kerdil, jadi nggak mulus lah gitu. Kerdil. Kalau kita langsung misalkan diatasi dengan ini, langsung ada perubahan. Ya, berarti Banyak sih kalau misalkan di cabai mah hamanya juga macam-macam. nah, duduk Pak. Ya, kadang-kadang ada apa ya istilah pertaniannya kalau ini kerdil pemberangsang, itu pemberangsang buah, pemberangsang daun ini, pertumbuhan. kuning daun. Nah, itu Kalau ini pelengket itu, paling susah. ini pelengket itu kata lem lah, lem. Jadi kalau penyemprotan itu kuat, masih 3 hari 4 hari masih ada, gitu. masih pelengket kayak ini cabai gitu. Karena kalau masih hujan, kalau habis semprot nggak pakai ini langsung turun. Kalau ini mah kuat. Kalau sekali pakai sih saya tutup ini. Satu itu satu gendongan 16 lah, 16 liter itu tutup. Itu per hari. Bukan seminggu sekali atau 10 hari sekali. Kalau ini super terobos ini sama satu tutup ini saya ini super terobos. Itu langsung dituang itu, ada campuran lain. Iya dicampur sama air misalnya. Tadi kan bekas nyeper tadi itu. Bekas gitu. Jadi dicampur, disatuin, ini satu tutup, ini satu tutup, misalnya ini satu tutup, ini seperempat tutup misalnya gitu. Dicampur, dimasukin ke pumpaan. Mencegah. Kalau pakai ini mah udah hancur. Berarti maksudnya sampai saat ini si cabai ini masih menjanjikan apa ya? Ya kalau saat ini insya Allah lah, misalkan tergantung kita juga yang penting jangan lengah dari perawatan. Ya. Ini satu tutup, Karena sini kan cuacanya ini yang tidak memungkinkan, Ya. tidak mengizinkan kan. Udah berapa hari ini sih agak lumayan alhamdulillah. Mungkin karena ada mujizatnya adik-adik ke sini, ini sekarang kalau kemarin hujan terus deh. Udah beberapa hari hujan terus. Mungkin sekarang mau Pada rontok berarti hujan mah. Iya. Itu. Efeknya kalau hujan terus kan ada lihat sendiri banyak Ya. yang busuk gitu kan. Karena itu mungkin dari lalat buah juga yang hinggap di buah gitu. Akhirnya dia bersarang di buah, buahnya terkena hujan, masuk air hujan, akhirnya busuk. Habis nutrisinya, iya. Ya paling dari kami kayak cukup sekian Pak, karena ya kami sudah cukup tahu berapa informasi lah mengenai kebun cabai Bapak ini, dan menurut saya juga tuh tawar ngambil tuh malah Papa nggak bawa gitu apa. Ayo, kenang-kenangan aja lah. Iya. Tanda bukti berarti nanam cabai teh harus ada cabai biasanya. Iya bener, jangan fotonya gampang liwat juga foto bisa kan. Iya sih. Iya, itu harus bukti harus bukti. Kita kan baru ngerancang konsep aja Pak. Iya. Cuman kalau yang kami rancang konsep pertaniannya dia pakai irigasi tetes. Cuman ya kita masih studi banding juga gitu loh. Nah ini studi banding tahap awal kita ya ke tempat Bapak ini. Ya mungkin kan kayak sekarang kan kayak nanam pajada kan masih banyak pengolahan cara baru gitu. Iya benar. Gitu. Ngambil cabai, Nggak ayo ngambil diladang teh. saja kan kadang-kadang.
ya, banyak ambil. banyak yang istilahnya Untuk semakin kenang-kenangan maju. cabai. Semakin maju ekonomi, semakin maju juga cara pengolahan pertanian. Ya. Banyak ide lah. Sebagaimana istilahnya lebih gampang, lebih banyak yang memikirkan bagaimana cara bertani lebih gampang gitu. Ya, makin zaman juga makin modern juga lah, apa bener, makin makin modern. banyak intervensi teknologi dunia pertanian lah. Iya. Nah paling dari saya cukup sekian Pak. Terima kasih atas waktunya sudah mau didatengin sama kita ini. Udah nunggunya lama lagi. Mohon maaf ini Bapak. Apa-apa. Enggak apa-apa deh. Yang penting sehat semuanya lah. Amin. Ada yang sekolahnya makin lanjut, makin lulus, misalnya makin terbaik lah, makin terbaik, makin lama makin baik, makin lama makin baik, Amin. sampai sukses lah. Yang lebih tujuan lebih bagus, mending kalau jalur pertanian. Iya, jalur pertanian lebih bagus seperti itu, karena menunjang pemerintah sebetulnya pertanian itu lebih bagus pertanian gitu. Ini penyedia kebutuhan masyarakat, kalau nggak dari pertanian dari mana lagi kan? Iya. Nah, paling dari saya gitu aja Pak. Terima kasih. Buat teman-teman ditunggu aja videonya rilis di YouTube ya. Karena itu juga bagian dari tugas kita juga. Ya paling dari saya cukup sekian. Terima kasih Pak. Kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.